Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Soleh, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pasirian, Kabupaten Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Nomor induk mahasiswa NIM 2454 01110382. Pada saat ini saya akan berbagi praktik mengajar dalam rangka uji kinerja atau UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oh, luar biasa semua ya. Semangat ya untuk belajar hari ini ya. Ya. Gofur, semangat ya Fur ya. Ya, sebelum kita belajar, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum pelajaran ini saya cek dulu ya kehadirannya ya. Agung Saputra ada? Oke. Belajar tadi Gung di rumah Gung? Oh, bagus. Azril bagus? Hadir. Azril belajar di rumah? Oke, semuanya hadir ya. Total ada 32 siswa hadir semua ya. Sehat semua, alhamdulillah. Dan tadi malam semua sudah belajar. Mudah-mudahan di pelajaran kali ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Semua diberi semangat dan juga diberi kemudahan. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air dan juga sebagai bentuk keteladanan kita pada pahlawan yang telah gugur mendahului kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri semuanya, kemudian dilanjutkan dengan Pancasila. Indonesia tanah airku, aku padamu. Di sanalah aku berdiri dan memandu ibu. Indonesia bangsa
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya Pak, Oh ya, silakan. tentang menganalisis hukum bacaan mat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, bagus sekali, benar ya. Ya. Kemarin kita belajar tentang menganalisis hukum bacaan mat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan semuanya sudah memahami dan paham hukum bacaan mat dan juga bisa mengurai kemarin ya, kalian belajar mengurai hukum bacaan mat yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga Al-Qasas ayat 77. Nah, nanti dari sini diharapkan anak-anak nanti bisa menguraikan kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga Al-Qasas ayat 77 sekaligus nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, selanjutnya coba saya tes dulu. Apa yang kalian ketahui tentang khalifah? Pemimpin ya. Khalifah itu pemimpin ya. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Coba, siapakah khalifah yang Allah maksud dalam Al-Quran? Manusia. Oh, manusia ya. Berarti hewan tidak termasuk? Ya. Tumbuhan? Ya. Jin? Tidak. Malaikat? Tidak. Tidak ya. Baik, nanti semua itu akan kita pelajari di bab ini. Sebelum kita belajar semua itu tadi, ini sepertinya kok ada yang ngantuk, ada yang kurang semangat. Di sini Bapak punya tebak-tebakan, tebak gambar ya. Coba siapa yang tahu langsung jawab ya. Gambar apa ini? Gambar burung. Coba kita lihat apakah ini burung. Oh, ternyata ini serigala berbadan burung, bukan kucing juga. Nah, yang ini gambar apa ini? Gambar apa? Babi. Mosok babi berbulu? Coba kita lihat. Ternyata gambar ayam. Gambar ayam. Kalau ini? Gambar apa? Singa. Oh, singa kakinya 2. Coba kita lihat. Ternyata gambar anjing. Nah, kalau ini mudah ini. Gambar? Iya. Ternyata semua itu tergantung kepala ya, Rek ya. Seperti apapun badannya, kalau kepalanya itu tidak sama dengan badannya, maka yang disebut itu adalah kepalanya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, ini ada video yang harus disimak. Jadi silahkan kalian simak, perhatikan, dan cari apa kandungan dari video tersebut.
maksudnya apa, intinya bagaimana. Nah, jadi silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan menceritakan kisah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang sederhana dan adil kepada rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah, yang memiliki sifat sederhana dan bijaksana, serta sangat alim. Hal ini, sangat penting dijadikan contoh kaum muslimin, saat menjadi pemimpin, agar tidak salah dalam bertindak, serta bisa menjadi panutan bagi seluruh umat. Dikutip dari laman Al-Manhaj, Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 Hijriyah. Dengan nama lengkap, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Ibunya bernama Ummu Hashim, Laila bintu Hashim bin Umar bin Al-Khattab. Pada masa remaja, ayah beliau mengirim Umar bin Abdul Aziz ke Madinah, untuk memperdalami ilmu agama. Kepergiannya ke Madinah bukan keinginan ayahnya, tetapi merupakan keinginannya sendiri, untuk mempelajari banyak ilmu para ulama di sana, dan mempertajam kemampuan sastranya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Abdul Malik bin Marwan mengajaknya pulang dan menikahkannya dengan putrinya yang bernama Fatimah. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik memegang puncak kekuasaan khilafah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya memegang pemerintahan kota Madinah, Makkah, dan Taif selama rentang 7 tahun antara 86 sampai 93 Hijriyah. Tercatat, ada beberapa ulama besar yang menjadi teman diskusinya. Di antaranya, Urwah, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdirrahman, bin Al-Harits bin Hisham, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Sabit, Salim bin Abdillah dan Abdullah bin Amir bin Rabiah. Usai memegang pemerintahan di kota-kota tersebut, Umar bin Abdul Aziz kembali ke Syam, sampai akhirnya terpilih sebagai khalifah pada 10 Safar tahun 99 Hijriyah. Diceritakan pula, seusai wafatnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada tahun 60 Hijriyah, kezaliman merajalela di mana-mana. Hubungan antara kalangan para ulama dengan para penguasa terjadi kesenjangan. Kondisi makin memprihatinkan, ketika sebagian orang zalim mengemban kekuasaan, seperti misalnya, Al-Hajjaj, yang juga dibantu para pengikutnya. Mereka menghimpun harta dan menggunakannya tanpa aturan, dan juga memakainya untuk kepentingan yang diharamkan. Misalnya, seorang penyair saja yang datang menyanjung khalifah atau menyanjung gubernur, pasti ia akan menangguk hadiah yang sangat besar. Begitu mengemban tongkat pemerintahan pusat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera membuat beberapa ketetapan dan kebijakan, yang disemangati nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tujuannya menyelamatkan umat dari bencana semena-mena yang selama ini seolah telah menjadi kebiasaan. Berkat kebijakan tersebut, kemudian sebagian ulama memandang Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai mujadid pertama, yaitu dengan merujuk hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah yang telah beliau tempuh adalah sebagai berikut. 1. Mengoreksi orientasi dan jalan hidupnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai mengubah kebiasaan hidupnya, sampai orang-orang yang mengenalnya tidak menyetujui perubahan tersebut. Usai kembali dari kubur Sulaiman bin Abdul Malik, beliau disediakan berbagai macam tunggangan, kuda dan keledai. Lantas beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini fasilitas bagi khalifah." Beliau pun mengomentari pemberian ini, "Aku tidak membutuhkannya. Jauhkan ini semua dariku. Tolong bawa kemari keledai milikku." Lalu, beliau memerintahkan, agar fasilitas-fasilitas tersebut, dijual dan hasil penjualannya disimpan di Baitul Mal. Beliau pun berkata, "Keledaiku yang berwarna kelabu saja ini sudah cukup." Sebelum menjadi khalifah, penghasilan beliau sebelum memegang kekuasaan penuh 40.000 dinar. Setelah berada di tampuk kekuasaan, beliau hanya menginginkan 400 dinar setiap tahunnya. Tanah dan kekayaan yang beliau miliki ditinggalkan. Bahkan, cincin yang ada di tangannya pun diserahkan ke Baitul Mal, seraya berkata, "Ini termasuk pemberian Al-Walid bin Abdul Malik yang tidak dibenarkan." 2.
Memperbaiki keluarganya sendiri. Sesudah mengevaluasi keberadaan dirinya sendiri, beliau melangkah menuju istrinya, Fatimah binti Abdil Malik. Istrinya pun ditanya tentang permata yang dimiliki, dari mana mendapatkannya. Istrinya menjawab, Amirul Mukminin telah memberiku. Beliau pun menukas, kembalikanlah ke Baitul Mal, atau izinkan aku menceraikan dirimu. Aku tidak ingin berkumpul denganmu, sementara barang itu masih ada di dalam rumah. Istrinya pun ternyata merespons positif dan dia menjawab, aku lebih memilihmu daripada memiliki barang semacam itu berlipat ganda, maka ia segera meletakkannya di Baitul Mal. 3. Memperbaiki keluarga besar dinasti Umayyah. Tahapan berikutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berupaya memperbaiki kondisi internal Bani Umayyah. Kekayaan yang dikumpulkan dari berbuat zalim, beliau kembalikan kepada pemiliknya, atau kepada Baitul Mal bila tidak diketemukan pemiliknya. Beliau juga mengambil alih seluruh harta yang telah diambil Bani Marwan, tanpa cara yang benar, dan dimasukkan ke perbendaharaan Baitul Mal. 4. Mengeluarkan surat edaran, untuk para gubernur agar taat kepada Allah Ta'ala. Kebijakan beliau lainnya yaitu, menulis surat edaran untuk seluruh gubernur yang berada di bawah kepemimpinannya, agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang perbuatan maksiat, menetapkan sanksi dan hadiah bagi yang berhak. Beliau juga mengingatkan kepada mereka dengan sejarah para khalifah terdahulu. Ada yang sukses, dan ada pula pemimpin yang merugi. Aspek keadilan pun, beliau tekankan kepada para gubernur, agar menghentikan tindakan kesewenang-wenangan yang pernah terjadi, dan membela yang tertindas. Sebagian gubernur yang tidak cakap, langsung diberhentikan, kemudian digantikan dengan yang lebih baik. Beliau juga pernah menyidang sebagian gubernur, untuk mempertanggungjawabkan kecurangan mereka, seperti larangan menerima hadiah maupun suap. Terdapat kebijakan strategis yang pengaruhnya, dengan taufik dari Allah, sehingga 4.000 jiwa penduduk Khurasan, berbondong-bondong masuk Islam, lantaran kebijakan ini, yaitu pembatalan pengambilan jizyah dari orang-orang Yahudi maupun Nasara yang telah masuk Islam. 5. Menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Termasuk langkah tepat yang beliau tempuh, yakni, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hati para pejabat negara, dan rakyatnya secara keseluruhan. Beliau pernah menangis dalam berkhotbah pada sholat Jumat karena takut kepada Allah Ta'ala. Orang-orang pun ikut menangis, sehingga masjid bergemuruh oleh suara tangisan. 6. Menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggiatkan dalam mencerdaskan rakyatnya, dan menanamkan para hati mereka cinta terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengutus dai-dai ke perdesaan untuk mengajarkan kepada rakyat masalah agama. 7. Berdakwah kepada non-muslim. Usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi Bani Umayyah, tidak berhenti pada titik ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memiliki perhatian yang besar kepada non-muslim. Beliau mengutus dai-dai untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Sejumlah dai dikirim ke wilayah Afrika. Hasilnya, banyak dari kalangan suku barbar yang kemudian masuk Islam. Itulah kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan 7 kebijakannya, dalam menjalankan pemerintahannya. Begitu banyak perbaikan yang telah beliau realisasikan dalam masa pemerintahan yang tidak lama tersebut, yakni sekira 2 tahun 5 bulan. Ketika menanggung hari-hari berat, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab tahun 101 Hijriah. Beliau wafat karena diracun oleh budaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau dengan balasan baik yang sebesar-besarnya. Iya, video tadi menjelaskan tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Saya Pak, Oh iya, silahkan. menjelaskan tentang kepemimpinan Abdul Aziz yang adil, dermawan, dan sederhana. Ya, kepemimpinan Abdul Aziz yang sederhana, adil, dan merakyat. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke anak-anak, sekarang ada video lagi yang harus kalian simak. Video ini menerangkan tentang kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, tentang khalifah di bumi.
Jadi silahkan disimak, diperhatikan, dan juga dicari poin-poinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Soleh, di Media Pendidikan Agama Islam. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai manusia sebagai khalifah di bumi, penebar kasih sayang. Manusia sebagai khalifah di bumi adalah konsep yang berasal dari ajaran agama Islam, yang menempatkan manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam serta semua isinya. Makna dari manusia sebagai khalifah ini mencakup tugas manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, menjaga harmoni ekosistem, serta memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Sebagai khalifah, manusia diharapkan untuk bertindak adil, bertanggung jawab, dan beretika dalam setiap tindakan yang diambil, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya manusia untuk menjalankan amanah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tercipta kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah di bumi. Pertama, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam atau bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, manusia memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi dari kerusakan. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham tentang khalifah menurut surat Al-Baqarah ayat 30 ini? Ya, sudah menyaksikan video semua ya. Menurut video tadi, kira-kira nilai apa saja yang bisa kalian tangkap tentang Khalifatullah fil Ard? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya, coba apa? Adil dan amanah. Adil dan amanah. Ya, bagus. Ada ya. Coba apa lagi? Saya, Pak. Ya. Senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Ya, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Ada banyak itu ya. Menyayangi sesama, ya bagus. Ada lagi? Ya. Cinta pada alam, ya bagus ya, luar biasa, semua bisa menyimpulkan. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baik anak-anak, untuk saat ini kita bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok ada tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan LKPD yang sudah saya siapkan. Ini sudah ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi silahkan dilihat dulu LKPD-nya, dipelajari, dan nanti dikerjakan. Kalian bawa HP semua ya, dan juga sudah saya fasilitasi ada beberapa laptop, ada 4 laptop nanti untuk setiap kelompok. Tugasnya adalah membuat poster ya, silahkan dibaca LKPD-nya. Dibaca dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalau kalian belum begitu paham tentang konsep khalifah dalam surat Al-Baqarah, kalian bisa lihat di LKPD atau juga bisa browsing melalui HP kalian sendiri-sendiri dengan alamat yang ada di LKPD masing-masing. Paham ya? Yang anak untuk yang kesulitan akan saya bantu.
Kalau kalian ingin nilainya maksimal, kerjakan sesuai LK ya. Di situ ada pemahaman kandungan ayat, indikatornya, kelompok mampu menjelaskan isi. Nah, itu maksimal 25 terus sampai ke bawah baca sendiri. Kerjakan sesuai itu ketika nilai kalian ingin maksimal. Ya, ini bisa buat yang ini ya. Bukakan banyak, kemudian coba save. Ya, ini ya, ini ya. Silakan koordinasi dengan kelompoknya. Saya cek kelompok yang lain. Kelompok yang ini bisa ya. Ya, silakan. Kemudian mau buat yang seperti apa? Oke, sudah bisa, sudah bagus. Ya, 35 menit sudah berakhir ya. Kita sudah mengerjakan LK kita, membuat poster. Saya lihat sudah banyak yang selesai. Ini waktunya kita untuk presentasi ya. Jadi nanti presentasi kita bergantian sesuai dengan urutan kelompok kita masing-masing. Siap ya anak-anak ya? Oke, untuk yang pertama kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 dengan ke depan. Kelompok yang lain menyimak dan memperhatikan. Silakan kelompok 1 untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang poster Khalifah. Jadi makna dari Khalifah itu adalah demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 1 sudah menjelaskan hasil karyanya dengan sangat jelas dan juga maksud dari poster yang dibuat. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Lihat silakan dari kelompok 3. Bagaimanakah caranya agar kita menjadi khalifah yang baik? Bagaimana caranya agar kita menjadi khalifah yang baik? Ya, bagus sekali pertanyaan. Silakan kelompok 1 untuk dijawab. Dan senantiasa mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 40 dan surat Al-Qasas ayat 7. Ya, luar biasa sekali. Sudah paham ya? Oke, sudah jelas saya kira ya paparan dari kelompok 1 karena nanti kita bergantian. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk dulu. Oke anak-anak, kita sudah melaksanakan presentasi mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi tentang poster yang dibuat masing-masing. Ternyata ada banyak sekali imajinasi dari kalian yang sudah kalian tampilkan dan tidak terasa ini waktu sudah mau habis. Sekarang coba saya tanya, kira-kira bisa apa enggak ini? Apa saja yang sudah kita pelajari mulai awal tadi? Apa saja karakternya? Terus menjaga keseimbangan. Ya, luar biasa sekali. Membawa HP untuk melihat atau mengetahui hasil kemampuan kalian. Di sini ada soal, cuman bisa diakses melalui kuisis ya. Jadi silakan kalian buka HP kalian masing-masing, kemudian silakan alamat yang di depan itu dimasukkan,
dan soal dikerjakan ya. Ya, ini saya lihat semuanya sudah mengerjakan. Untuk nilai nanti saya lihat ya, karena waktunya sudah mau habis. Ini tapi kalian sudah mengerjakan semua ya? Sudah ya? Oke. Sekarang Bapak minta refleksi dari pembelajaran hari ini. Apa yang kurang dan apa yang kalian sukai. Di situ ada beberapa pertanyaan, nanti silakan jawabannya di sini ya. Boleh ditulis namanya, boleh tidak. Karena ini tentang pembelajaran. Silakan dibagi dengan teman-temannya. Silakan dibagi. Silakan dibagi dengan teman-temannya. Oke, sudah ya? Sudah diisi semua ya? Kalau sudah silakan dikumpulkan lagi. Tidak perlu lama, tidak apa-apa, silakan dikumpulkan. Oke, sudah ya? Agar pembelajaran hari ini bermanfaat, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Akhiri pembelajaran hari ini, akhirnya kita bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.